Bisa, Bu. Oke, oke, silakan. Ibu persilakan Cindy untuk memimpin doa. Ayo teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami pandai dan jauhkanlah COVID ini ya Tuhan, supaya kami bisa tatap muka ya Tuhan, dan bimbinglah guru kami supaya bisa mengajar kami ya Tuhan, dan melindungilah guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, terima kasih Cindy. Besok-besok yang Ibu tunjuk tadi si Mesia, siapa lagi? Sylvia. Kalau Ibu suruh bawa doa, gak ada lagi yang nggak bisa ya, harus bisa. Tidak usah panjang-panjang, singkat doakan kita supaya lancar Zoom-nya, supaya bisa kalian mengerti, supaya sehat-sehat kita semuanya. Ya, biar kita mulai. Hari ini kita Zoom PKN dengan Ibu Tampu Bolon ya, nanti Zoom Bahasa Indonesia dengan Sir Alex. Ibu akan tampilkan slide-nya. Ini ya, tema 1, subtema yang ketiga. Muatan pembelajaran PKN. Nah, judul besarnya adalah kesatuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masih berhubungan dengan Pancasila. Oke, seperti biasa, seperti yang sudah Ibu katakan kemarin, setiap pembelajaran PKN, Ibu akan tes lagi kamu untuk menyebutkan isi dari kelima Pancasila. 1 atau 2 orang ya. Karena untuk apa kita pelajari nilai-nilai, sedangkan isi Pancasila pun belum tahu. Siapa yang belum pernah Ibu suruh ini? Gregorius, udah pernah Gregorius? Halo Bang. Coba dulu, Bang Gregorius. Halo, Bu. Ya. Coba dulu sebutkan isi Pancasila. Mana Gregorius? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang kebijaksanaan, kemanusiaan, perwakilan. 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Coba dulu ulang dulu yang keempat. Isi yang keempat. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hukum, kebijaksanaan, suaranya Bu. Musyawarah perwakilan. Oke, terima kasih Gregorius. Sudah mulai mantap. 1 orang lagi perempuan. Oh, Christine Epipani. Ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ulang dulu kakak nomor 4. Tadi putus-putus. Kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Oke, terima kasih Christine. Sudah mantap ya. Untuk hari ini 2 orang sudah bagus. Untuk berikutnya siap-siap lagi ya. Harus bisa. Oke, biar kita lanjut. Jadi kita akan membahas kesatuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama mengenai kesatuan utuh nilai-nilai Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Ibu garis ya, ini satu paket lengkap. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus urut dan tidak boleh diambil sebagian saja. Ya, seperti tadi kan makanya Ibu suruh kalian ulang kembali. Jadi tidak boleh ada yang hilang satu kata atau ada yang hilang satu isinya satu. Ya, harus utuh. Itulah Pancasila. Nah, Pancasila itu dari urutan 1 sampai 5 itu saling berkesinambungan ya. Satu kesatuan. Contohnya, kandungan arti dari sila pertama bisa mencakup keseluruhan dan menjiwai isi keempat sila lainnya. Ataupun untuk sila kedua menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima, serta dijiwai sila pertama. Sama halnya dengan sila ketiga. Sila ketiga menjiwai sila keempat, 5, serta dijiwai sila pertama dan kedua. Ya, makanya dikatakan Pancasila itu saling menjiwai dan dijiwai. Dan satu paket lengkap yang urut dan tidak boleh diambil sebagian saja. Ya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa hafal isi dari Pancasila dan hafal nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila adalah satu paket yang lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini? Gambar Keluarga. Keluarga yang sedang ngapain? Sedang Belajar. apa mereka? Belajar. Bu, berdiskusi. Iya, Warga. berdiskusi. Iya, berdiskusi nih ya. Ada yang sedang membaca, ada yang sedang ngobrol. Ya, ini warga atau masyarakat yang sedang berdiskusi. Ya, atau bermusyawarah. Nah, Ibu mau tanya, bermusyawarah salah satu penerapan atau pengamalan sila keberapa? 4, Bu. Sila ke? 4, Bu. Iya, sila keempat ya, bermusyawarah adalah pengamalan sila keempat. Masyarakat melaksanakan musyawarah karena didasari penjiwaan dari sila pertama, kedua, dan ketiga, yaitu keimanan pada Tuhan, kemanusiaan, dan persatuan. Diingat ini ya untuk kalimat pertama ini. Musyawarah merupakan penjiwaan dari sila pertama, kedua, dan ketiga, yaitu keimanan kepada Tuhan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya, tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai terwujudnya sila kelima, yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan. Nah, di sini tampak satu kesatuan. Inilah tadi yang dikatakan paket lengkap.
Ini kan tadi pengamalannya sila keempat. Namun, pengamalan sila keempat ini didasari oleh sila pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk mewujudkan sila kelima. Ini ya, inilah contohnya bahwasanya Pancasila adalah satu kesatuan yang lengkap, yang utuh, saling menjiwai dan dijiwai. Nah, berikutnya. Nah, di sini ada salah satu buah kasus. Kasusnya menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk teman yang sakit dapat mewujudkan sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Kenapa mencakup sila pertama? Perhatikan panahnya. Karena menyayangi sesama makhluk Tuhan. Ya, menyayangi sesama makhluk Tuhan adalah pengamalan sila yang pertama. Nah, menjenguk teman yang sakit juga termasuk pengamalan sila yang kedua. Mengapa? Lihat tanda panahnya. Mengembangkan sikap tenggang rasa atau ikut merasakan perasaan teman yang sakit. Lalu juga bisa mencakup isi Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Mengapa? Lihat tanda panahnya, peduli terhadap penderitaan teman lain akan memperkuat persatuan. Dan yang terakhir juga Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena menjenguk teman yang lain yang sedang sakit berarti berusaha menolong teman tersebut sesuai kemampuan. Ya, jadi menjenguk teman yang sakit dapat mencakup sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Karena apa? Ini sudah Ibu jelaskan ada panah-panahnya. Ya, yang tidak ikut hanya sila keempat. Ya, tidak bisa kita hubungkan sila keempat ke dalam sebuah kasus menjenguk teman yang sakit. Nah, lanjut. Kasus yang kedua, pemilihan ketua kelas dapat mencakup sila yang keberapa saja? Sila Keempat, Bu. Ya, keempat. Lalu keberapa? Ketiga. Lalu Kelima, Bu. kelima. Lalu Dua, Bu. Berarti Dua, Bu. yang tidak mencakup sila keberapa? Satu, Bu. Iya, sila pertama. Nah, mengapa mencakup sila keempat, Rumintang? Mengapa pemilihan ketua kelas mencakup sila keempat, Rumintang? Karena menghargai hasil musyawarah dan menerima siapapun yang menjadi ketua kelas. Namanya pun pemilihan ketua kelas kan berarti bermusyawarah. Siapa ya yang menjadi ketua kelas? Gitu ya. Nah, lalu mencakup Persatuan Indonesia. Mengapa si Samuel Manik? Karena dibaca dulu ini. Sudah Ibu kasih keterangan di bawahnya, tanda panah. Karena pemilihan ketua kelas mencakup sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia karena dapat mengembangkan Persatuan dan kesatuan karena kerjasama agar kegiatan pemilihan ketua kelas menjadi lancar. Oke, si Grace Lasih jadinya yang membaca ya. Oke, terima kasih Grace Lasih. Nah, pemilihan ketua kelas juga mencakup sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa, Kevin Sitohang? Karena mencerminkan, ayo dibaca dulu Kevin. Hidupkan mikrofonnya. Tombol mic. Nggak nampak? Iya, oke, kok dimatikan lagi? Hidupkan lagi, Bang.
Enggak bisa. Si Cindi, Cindi, kakak Cindi. Karena Cindi si menjentak. Ayo dibaca dulu ini. Ibu. Dan sikap Iya. mengikuti sertakan semua warga kelas untuk memilih ketua kelas, Bu. Iya, mencerminkan sikap yang adil dengan mengikutsertakan semua warga kelas untuk memilih ketuanya. Dan yang terakhir mencakup sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa, Yoel Samosir? Karena kalau kekecilan bisa di zoom ya. Memperlakukan Silakan Bang. memperlakukan teman lain sesuai harkat dan martabatnya, yaitu menghormati calon ketua kelas yang lain. Oke, terima kasih. Nah, ini kalian cuman Ibu suruh baca ya, karena sudah Ibu kasih penjelasannya mengapa mencakup sila keempat, sila ketiga, sila kelima, dan sila kedua. Inilah alasannya. Tanda bawah di bawah, tanda bawah ini, tanda panah di bawah ini ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya adalah pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini mengambil keputusan ya. Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan yang pertama dengan mengadakan musyawarah. Ini adalah hal yang sering dilakukan seluruh warga negara Indonesia, musyawarah ataupun pemilihan ketua RT, musyawarah, pemilihan kalau kita di sekolah pemilihan ketua kelas, kita mengadakan musyawarah kan? Contohnya kita pilih dulu kandidatnya, si A atau si B. Ya, menurut teman-teman bagaimana si A, menurut teman-teman bagaimana si B. Ya, itu adalah musyawarah, berdiskusi. Musyawarah adalah duduk bersama untuk berunding untuk mencapai mufakat. Mufakat ini adalah kebulatan pendapat. Ya, kebulatan pendapat yang setuju atau tidak setuju dengan mengutamakan kebersamaan. Ya, jadi musyawarah ini yang diutamakan kebersamaan seperti slide yang berikutnya yang Ibu tampilkan sama kalian itu gambar musyawarah ya, kebersamaan mereka duduk berkumpul, duduk bersama untuk berunding agar mencapai mufakat. Jadi nanti kalau ada soal apa itu mufakat, itu kebulatan pendapat. Ya, yang pertama untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan yang namanya musyawarah. Lalu pengambilan keputusan yang kedua yaitu dengan melakukan voting. Ya, dengan melakukan voting. Voting adalah pemungutan suara terbanyak. Ya, jadi kalau musyawarah gagal dilakukan, maka bisa dilakukan yang namanya voting. Ya, contohnya ini pemilihan ketua kelas tidak dapat siapa orangnya, ya tidak ada hasilnya. Nah, kita bisa melakukan voting. Bagaimana cara melakukan voting? Contohnya ini ada kandidatnya si A dan si B. Ya, kalian boleh menuliskan di dalam kertas. Contohnya si Kevin menuliskan si A, si Cindi menuliskan si B, si Yoel Samosir menuliskan si A. Nah, suara siapa yang paling banyak, dialah pemenangnya. Dialah yang terpilih menjadi ketua kelas. Itulah voting. Ya, pemungutan suara terbanyak. Suara siapa yang paling banyak, dia adalah pemenangnya. Nah, voting bisa dianggap sah jika separuh atau lebih banyak peserta yang hadir menyetujuinya. Jadi siapa yang hadir, yang paling banyak setuju, bisa itu dianggap sah ya. Nah, yang berikutnya, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan aklamasi.
Ya, aklamasi dilakukan jika musyawarah dan voting tidak dapat berjalan lancar, tidak ada hasil. Ya, jika musyawarah dan voting tidak ada hasil, maka langkah yang terakhir adalah aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Ini pernyataan setuju secara lisan ya. Contoh ini, berkumpul bersama-sama. Langsung diungkapkan, saya setuju, saya setuju. Tidak perlu dituliskan. Ya, pengungkapan setuju secara langsung. Itu adalah aklamasi. Oke, supaya tahu kalian bahwasanya pengambilan keputusan sesuai dengan sila Pancasila ada berapa? Ada 5. 5, Bu. 5. 5, Bu. 3. Pengambilan keputusan 3, Bu. bersama berdasarkan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah Musyawarah, Bu. musyawarah. Kalau gagal musyawarah, cara yang kedua apa Joshua sudah putar? Voting, Bu. Dilakukan voting. Lalu gagal lagi musyawarah dan voting, dilakukan yang namanya Aklamasi, Bu. aklamasi. Diingat ya ketiga-tiganya. Lanjut. Nah, ini adalah tugasmu yang ada di halaman 168. Ayo mengamati. Ya. Ini ada tabel. Nah, nanti bisa kamu buat, tidak usah pakai tabel, tapi kalau menggunakan tabel, Ibu sarankan gunakan yang namanya penggaris. Ya, apa tujuannya? Supaya rapi. Ya, jadi kalian sudah kelas 5, belajar menulis yang rapi. Beberapa tugas sudah Ibu koreksi dan banyak yang tulisannya masih acak-acakan. Ya, Ibu harapkan kelas 5 sudah bisa menulis dengan rapi. Tidak usah harus cantik. Yang penting rapi, bisa dibaca Bu Guru ya. Karena kan Ibu kasih tugas itu tidak banyak. Hanya 2 mapel 1 hari. Nah, nanti kamu tuliskan cakupannya sekolah. Nomor 1. Kamu buat nomor 1 sekolah. Contoh kalau tidak menggunakan tabel. Nah, buatlah kegiatan pengambilan keputusannya di bawahnya. 1, 2, 3. Kegiatan pengambilan keputusan buat di bawahnya kalau tidak menggunakan tabel. Tapi jika menggunakan tabel, langsung buatlah percis seperti ini. Ya, bisa ya? Ibu minta 3 aja. Di sekolah 3, di rumah 3, di masyarakat 3, di bangsa dan negara 3. Di sini udah ada contohnya. Kalau di sekolah, kegiatan pengambilan keputusannya contohnya pemilihan ketua kelas. Kalau di rumah ada yang bisa kasih contoh satu? Pengambilan keputusan di rumah. Ada yang bisa kasih? Pekerjaan rumah, Bu. Iya, si Renhat Pasaribu ya, diskusi untuk pembagian tugas rumah. Kan contohnya si Renhat nyuci piring, kakak Renhat menyuci kain, mama masak gitu kan. Itu juga bisa ya. Kalau di masyarakat, pemilihan RT atau iya, lingkungan. pemilihan ketua RT juga bisa ya. Berarti sudah paham. Berarti untuk tugas tidak ada masalah kan? Untuk tugas tidak ada masalah atau ada yang mau bertanya? Oke, slide kita sudah habis. Hanya itu saja ya. Oke. Tadi sudah kita bahas mengenai keutuhan nilai-nilai Pancasila serta pengambilan keputusan. Beserta dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang bertanya ini?
Sebutkan namanya. Jeremy, Bu. Oke, silakan Jeremy. Zoom kedua ada, Bu. Iya, Zoom kedua nanti bahasa Indonesia dengan Sir Alex. Jadi, Ibu harap diikuti ya. Bu, Oke, ada video lagi? kirim. Iya, kalau video pembelajaran Ibu kirim selalu ya. Jadi, Ibu masih koreksi sedikit ini ya, sedikit. Tapi ada beberapa orang yang contohnya, kalau hari ini hari Rabu PKN dan Bahasa Indonesia, hanya dikerjakan PKN-nya aja, Bahasa Indonesia tidak. Ibu tidak mau seperti itu ya. Jadi biasakan mengerjakan tugas per hari. Hari ini PKN dan Bahasa Indonesia langsung dikerjakan. Halaman berapa? Halaman 168, kerjakan. Nah, selanjutnya kalau Ibu buat di LK membuat ringkasan, tidak perlu semua kamu tuliskan yang Ibu kasih slide itu. Boleh dituliskan hanya cara-cara pengambilan keputusan. Ada 3, tuliskan. Itu hal pentingnya. Lalu, kayak tadi Ibu buat berapa kasus? 2 kasus kan? Ibu buat 2 kasus. Nah, kamu tuliskan 1. Contohnya menjenguk teman yang sakit, mencakup sila keberapa aja, tuliskan. Karena apa? Itu aja dituliskan. Baru kerjakanlah halaman 168. Begitulah untuk cara pengerjaannya. Nah, tujuannya, apa tujuannya Ibu suruh kamu seperti itu? Nanti sewaktu Ibu buat ujian mingguan lah ya, yang lebih cepat per minggu. Nah, ujian mingguan kan Ibu ambil dari soal-soal selama 1 minggu ini. Bisa kamu baca bukumu, oh ini ya kemarin aklamasi, oh ini ya kemarin voting, apa itu voting. Nah, kalau kamu nggak tulis, kan lupa. Nah, itu tujuannya, makanya Ibu buat, tulislah ringkasannya, apa saja hal penting. Kamu catat, supaya nanti ujian bisa kamu baca lagi. Jadi, jangan malas mencatat. Setiap hari, langsung kerjakan tugasnya. Hari ini tugasnya apa, selesaikan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Selalu Ibu ingatkan sama kalian, biasakan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kalau ditunda-tunda nanti, menulis pun cepat-cepat. Ya kan Hosri? Si Hosri sudah apa dia? Bosan. Bagaimana Hosri, tugas IPA sudah selesai? Ya, masih ada waktumu untuk berlatih. Sebelum hari Jumat dikumpulkan. Ibu harap pekerjaannya ini per orang. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari loh. Apa itu? Siapa yang mau bertanya tadi, Bu? Aku, Bu. Oh, silakan, Grace. Bu, boleh Bu antar PR ke hari Senin, Bu? Karena kami lagi di Parapat, Bu. Hari Senin. Oh, oke. Oke, Grace. Boleh diantar hari Senin, tapi dengan catatan tidak ada yang tidak selesai ya, Grace. Harus selesai semuanya. Jangan Ya, Bu. ada satu mapel yang tidak selesai. Ibu tidak suka. Oke, untuk Ya, Bu. yang lainnya, jadwal pengumpulan tugas hari Jumat. Ya, kalau ada halangan yang tidak bisa lagi ditinggalkan, atau jauh boleh izin, tetapi diantar hari Sabtu atau hari Senin. Oke ya? Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat yang mengikuti Zoom. Ibu harapkan partisipan dalam mengikuti Zoom tetap segini atau bertambah ya, jangan berkurang. Oke, tetap semangat kelas 5 meskipun belajar dari rumah. Apapun yang tidak kalian ketahui atau apapun kendala dalam menyelesaikan tugas, boleh chat Ibu Guru. Sebisa mungkin Ibu akan membantu. Oke, Reno? Oke, silahkan si Reno dulu. Si Reno sudah, apa dia, lasak. Ayo, Reno, kamu pimpin doa penutup, Bang. Enggak, Bu. Ayo. Ayo, Reno. Jam bahasa Indonesia, Bu. Jam berapa? Zoom bahasa Indonesia 5 menit ya, 5 menit setelah ini ya. Nanti saya langsung kasih linknya. Ayo, Reno. Reno napi 10. Ayo, Bang. Enggak, Bu. Enggak. Kenapa enggak? Enggak apanya ini?
Nggak mau? Wah, kelas 5 nggak mau buat doa. Oh, si Aslan. Nah, Ibu belum dengar suara si Aslan. Ayo, Aslan Sinaga. Ini Ibu catat loh siapa yang nggak mau mimpin doa. Nanti Ibu bilang sama Ibu agama nanti. Masa kelas 5 Bu agama nggak bisa mimpin doa. Ayo Aslan. Hosri, ayo Hosri, kakak Hosri lah. Ayo kakak Hosri. Ayo, waktu kita tinggal 1 menit 40 detik. Ayo. Ayo Hosri. Udah Ibu catat ya, yang pertama si Reno, yang kedua si Aslan, ketiga si Hosri. Oh, Mari maunya kita dia. bersatu di dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Kau sudah mengajari kami dan bimbinglah kami dan bikinlah pelajaran ini masuk ke dalam pikiran kami. Ya Tuhan, lindungilah keluarga kami, jagailah guru kami dan kiranya Kau bisa membuat guru kami bisa membimbing kami. Hanya ini doa anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Hosri. Zoom-nya Ibu akhiri ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Bu. Dadah, Bu. Bye-bye, Bu. Bye.